Hai, baca buku kali ini akan mengajak teman-teman untuk ikut membaca Digital Governance, Inovasi dengan Etika dan Integritas, sebuah buku yang ditulis oleh Ilya Avianti bersama Syahraki Syahrir dan diterbitkan oleh Nexus berkolaborasi dengan Veda Praxis. Enjoy! Bab pertama, era yang berubah. Mengutip kalimat Socrates, "The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new." Socrates. Kita mulai. Mengapa buku ini ditulis? Tidak terbayang 10 tahun lalu, kita di Indonesia bisa melakukan segala macam transaksi tanpa menggunakan uang tunai sama sekali, seperti hari ini. Bayar tol dengan e-tol, bayar tukang ojek dan taksi dengan GoPay, OVO, atau Link Aja. Belanja online menggunakan Shopee Pay. Transfer uang antar pulau lebih mudah tanpa biaya dengan aplikasi Flip atau GoPay. Membuka rekening bank pun sekarang ini tanpa perlu datang ke bank sama sekali. Misalnya saja, cukup dengan aplikasi Genius BTPN. Sekarang, handphone telah menjadi asisten pribadi yang bisa membantu booking hotel di berbagai aplikasi perjalanan seperti Traveloka dan Tiket.com. Begitu juga berbelanja online dengan layanan barang langsung diantar ke rumah melalui berbagai macam aplikasi marketplace, transfer uang, melakukan transaksi investasi di pasar modal, dan sebagainya. Kita juga bisa pergi ke mall di kota-kota besar dan belanja segala macam, serta makan di restoran tanpa uang tunai, asalkan saldo Dana, GoPay, OVO, Link Aja ada dananya. Bukan hanya mall besar, pusat kuliner jajanan malam di Jalan Cibadak, Kota Bandung misalnya, semua gerobaknya ada QR Code. Dan Anda bisa membayar kue putu, siomay, roti bakar dengan GoPay. Apa yang melandasi kita semua santai saja beralih ke arah cashless society? Apa yang membuat kita yakin bahwa uang yang ada di Link Aja, GoPay, OVO, Dana, Shopee Pay tidak akan tiba-tiba hilang karena kesalahan sistem aplikasi? Bila kita pedagang, apa yang meyakini bahwa pembayaran pelanggan melalui GoPay tetap akan kita dapatkan? Apa yang membuat kita yakin bahwa barang yang kita pesan di Tokopedia dan Bukalapak akan benar-benar diantar ke rumah? Jawabannya, karena ada trust. Trust atau rasa saling percaya adalah hal yang melandasi semua transaksi bisnis. Dari zaman transaksi barter tanpa mata uang sampai era digital saat ini. Dalam setiap zaman tentu ada saja pihak-pihak yang melanggar ikatan suci trust ini. Sebut saja kasus penipuan Ponzi Scheme oleh Charles Ponzi pada tahun 1920-an di Amerika Serikat. Atau kasus mega skandal Enron pada sedekade tahun yang lalu. Di Indonesia, banyak yang mengkhianati ikatan suci kepercayaan ini. Misalnya, skandal First Travel yang menipu para calon jamaah haji. Kasus S&P Finance yang menggelembungkan penjualan. Dan berbagai kasus lainnya. Nasib mereka sama. Perusahaan mereka pailit. Para pelaku yang terlibat hidup dalam kenestapaan. Pada bisnis digital, ikatan trust ini menjadi lebih transparan karena jejak digital mudah sekali digunakan untuk mendeteksi potensi terjadinya ketidakjujuran dalam transaksi. Para pebisnis online yang tidak jujur misalnya, akan mendapatkan review negatif dari para pembelinya dan menjadi perhatian dari calon pembeli berikutnya. Tanpa kita sadari, era digital mendorong governance kepada para pelaku bisnis dan membuatnya menjadi lebih transparan. Dunia bisnis yang semakin digital menuntut tatanan governance yang berbeda dengan sebelumnya.
Buku ini ditulis untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagaimana tata kelola institusi bisnis sebaiknya merespon perubahan zaman yang telah mengalami disrupsi digital. Transformasi digital di Indonesia selain memberikan banyak kesempatan baru, juga memberikan tantangan dalam mengelola bisnis agar tetap mempertahankan nilai-nilai tata kelola yang baik. Ini baru halaman depan loh, halaman pertama sampai halaman keempat. Dan saya sudah sangat tertarik sekali untuk melanjutkan bacaan saya. Kalau teman-teman mau ikut membaca bersama saya, baca bareng kita, teman-teman bisa membeli bukunya dengan menghubungi kontak atau tautan yang akan saya munculkan melalui keterangan postingan ini ya. Jadi, jangan puas hanya dengan mendengarkan. Sekarang waktunya kita untuk ikut membaca, supaya tidak hanya bisa mencerna, tapi lebih mudah membuat kita untuk mengingat apa yang sudah pernah kita baca, sehingga pada level selanjutnya, bahkan kita berani untuk menceritakan kembali kepada orang lain terkait apa yang pernah kita baca dan memberikan kesan yang sangat mendalam dalam diri kita. Selamat membaca!